wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPS, Industri Budaya dan Media. Ya. Jadi materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan dibahas dalam Industri Budaya dan Media. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pengantar studi budaya. Pengantar studi budaya ini mempelajari bagaimana memahami konsep budaya dalam media, ya. Bagaimana konsep budaya itu diterapkan dalam media, ya. Terus kemudian pertemuan kedua kita akan membahas masalah ya teori-teori kajian budaya. Jadi di situ ada teori-teori, banyak sekali teori-teori. Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua mengenai pendekatan strukturalisme hingga pasca modernisme, ya seperti itu. Postmodernisme. Kemudian pertemuan yang ketiga kita akan membahas mengenai evolusi media massa, yaitu tadi dari surat kabar hingga ke media sosial, ya, surat kabar, media elektronik dan media sosial. Kemudian untuk pertemuan keempat mengenai industri kreatif. Ya, kalian tahu industri kreatif? Apa aja tuh industri kreatif itu? Industri kreatif, Aldi, Dika, industri kreatif masa nggak tahu? Ya, industri kreatif, ya. Industri kreatif ini peran dan kontribusi dalam ekonomi global. Industri kreatif itu ada apa? Station TV, ya, industri loh. Ya, terus apa lagi? Musik, ya, terus apa lagi? Radio, production house, ya, dan lain sebagainya, ya, ada. Nah, kemudian pertemuan kelima kita akan membahas mengenai konvergensi media. Jadi bagaimana interaksi antara media tradisional, ya, media tradisional zaman dahulu, ya, yang masih analog menjadi atau berubah ke digital, ya, seperti itu. Jadi bukan hanya membahas tentang digital saja, bagaimana ya interaksi antara media tradisional dengan digital. Nah, yang keenam itu representasi budaya dalam media. Representasi budaya dalam media di sini akan mempelajari masalah yaitu tadi analisis konten, ya, menganalisis konten dan ideologi, ya. Cukup menarik ya teman-teman ya pembahasannya untuk RPS-nya. Nanti pasti di dalamnya itu ada banyak kejutan-kejutan, ya. Kemudian pertemuan 7 itu etika dan tanggung jawab media. Etika dan tanggung jawab media di sini membahas tentang bagaimana menyikapi isu yang kontroversial, ya. Isu yang kontroversial. Kemudian pertemuan yang ke-8 pemasaran media membahas tentang strategi dan tren industri kreatif, ya. Kemudian pertemuan 9-nya adalah kesenjangan media. Di situ bagaimana aksesibilitas dan representasi kelompok minoritas, ya, yang akan dibahas di pertemuan 9. Kemudian untuk pertemuan 10-nya adalah globalisasi media yang akan membahas tentang dampak pada identitas lokal dan kultural, ya. Nah, kemudian ke pertemuan 11, ya, sudah menginjak ke pertemuan 11 mengenai inovasi teknologi dan media yang akan membahas mengenai perkembangan dan implikasinya, ya. Kemudian pertemuan 12 adalah membahas mengenai media dan politik, berisi tentang pengaruh dalam pembentukan opini publik, ya. Kemudian untuk pertemuan yang ke-13 industri hiburan yang mempelajari mengenai dinamika dan peran dalam budaya populer, ya. Nah, yang terakhir adalah diskusi dan evaluasi, ya, mengenai apa? Mengenai tinjauan isu-isu kontemporer dalam industri budaya dan media, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Ya, jadi kali ini kita pertemuan yang terakhir, ya, pertemuan terakhir dalam artian menjelang UTS, kita pertemuan ke-7
minggu depan kalian sudah menghadapi ujian tengah semester ya. Jadi harap dipersiapkan teman-teman karena ujian tengah semesternya adalah teori. Teman-teman harus baca materi 1 hingga 7 ya. Nantinya muatan soalnya tidak bercabang, 5 soal tapi tidak bercabang. Jadi cukup mudah ya. Nanti ada poster film atau poster iklan. Jadi nanti di sana ada soal semiotika, ada kapitalis, ada budaya populer dan lain sebagainya. 5 soal tapi tidak bercabang. Insya Allah teman-teman pada bisa semua kalau kalian belajar ya. Yang viral, yang menyimpang ya, seperti halnya apa? Contoh kontroversial tuh banyak ya. Apa? Konten-konten apa lagi? Dewi Persik, ya kan? Dewi Persik bertengkar dengan bersama penyanyi dangdut. Nah, karena apa? Dia pengen eksis, dia pengen dikenal, gitu ya. Jadi sesuatu yang kontroversial pastinya akan viral ya, karena beda dari yang lain, dia berani untuk menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapat. Misalkan kalian mempublish mengenai budaya ya, budaya baru. Misalkan budaya baru apa? Jangan main game ya. Kalau main game itu kalau menurut saya budaya yang kurang baik ya, karena hampir semua orang kalau sudah main game akan lupa segala-galanya. Budaya apa coba? Misalkan apa? Misalkan ada ini nih desa apa nih, tematik yang di dekat banjir kanal ada kan ya di situ ya. Nah itu kalau nggak salah itu masyarakatnya digalakan untuk membuat tempe ya, membuat tempe. Bahkan di situ pernah saya jumpai juga anak muda ikut membantunya, anak muda ya usia kalian seperti itu. Jadi ikut membantunya bagaimana sih cara membuat tempe. Kalau kalian main-main ke ini kampung batik ya, kampung batik, kampung jadul, di situ masyarakatnya juga digalakan untuk membuat batik, mau itu batiknya bagus atau tidak, tapi paling tidak bagaimana sih cara interaksional membuat batik itu ya. Jadi biar kalian tahu, oh caranya itu seperti ini, batik itu harus digimanakan ya, pakai apa, harus dilukis dulu ya, dilukis dulu nggak memakai cat dulu ya, tapi memakai kayak pensil kayak gitulah ya. Jadi tidak langsung cat, kalau langsung cat itu kan nggak bisa, membuat garis lurus juga nggak bisa. Kalian mengharuskan untuk menulis artikel berita itu tidak usah harus membayar ya, baik itu berita online atau offline tidak harus membayar ya. Yang penting beritanya itu harus berbobot ya, begitu. Kemudian etika merupakan cara untuk melakukan kegiatan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat atau sikap. Nah, sikap kita, etika kita harus dijaga, apalagi ketika kita kumpul dengan masyarakat, dengan orang banyak, dengan teman-teman aja juga harus dijaga. Kita kan nggak tahu ya, dari bercandaan kita, celotehan kita, itu tiba-tiba menyinggung perasaan. Sebentar lagi teman-teman kan udah semester 5, udah semester 6 magang. Nah, hati-hati kalau magang ya. Jadi kalian disuruh apapun harus mau ya. Mau itu disuruh fotokopi, loh aku magangku itu di redaksi, magangku di penyiaran, ternyata disuruh fotokopi ya harus mau. Namanya anak magang tuh harus dilakukan apapun ya, kalau disuruh apapun ya. Jadi harap dijaga sikapnya, kata-katanya, tingkah lakunya supaya apa, nantinya bisa terpakai ya. Silakan Labib mau nanya. Labib mungkin kan Labib mah suka bilang gini, aku tuh lebih suka ini apa, slide-nya terlihat ya, jadi lebih paham. Nah makanya kalau ini kan sudah terlihat, mungkin Labib ada yang mau ditanyakan tentang industri budaya dan media. Karena kalau kita bicara industri budaya media, di mana ada budaya ya di situ ada industrinya ya, ada yang saling mempengaruhi satu sama lain, keterkaitan ya, seperti itu. Siapa namanya? Bagas, ada yang mau tanya? Yolanda. Akbar nggak pernah masuk nih. Akbar, mungkin Akbar nggak paham. Akbar nggak paham, bisa tanya. Akbar nggak usah takut. Allah, saya nggak pernah gigit ya. Akbar, silakan. Akbar, Aldi, ayo. Paham nggak?
kurang katanya. Ya udah sok atuh, makanya tanya, nggak apa-apa Akbar ya, tanya aja. Akbar nggak usah malu-malu, gini aja, teman-teman nggak usah malu sama saya, anggap aja saya adalah kakak tertua kalian. Jadi biar kalian, aku mau nanya deh sama kakak tertuaku gitu ya, aku mau nanya, tanya aja nggak apa-apa gitu. Karena kalau bicara tentang industri budaya dan media, ya itu berketerkaitan dengan media massa ya, yaitu tadi media elektronik, televisi, film, radio, media sosial, media cetak ya. Mungkin saya mau tanya ya Bu, untuk prinsip itu kan tergantung kitanya juga kan, tapi di Indonesia itu Prinsip tergantung kitanya. ya prinsip kita sendiri, tapi di Indonesia itu dimana masyarakat itu lebih menyukai berita-berita yang kontroversial, yang negatif. Nah itu untuk menyikapinya menyikapinya itu gimana? Ya, nah itu tergantung. Aduh, Bima bagus ya pertanyaannya ya. Jadi, top ya. Jadi gini Bima, ya, kalau saya pribadi kan saya dengan Bima akan berbeda, dengan saya biasa akan berbeda. Kalau saya menonton sesuatu, senangnya yang kontroversial yang ditonton ya. Kalau saya ya itu tadi, kayak misalkan saya langsung to the point ya. Karena kalau dalam penelitian itu kita langsung to the point, misalkan aku meneliti tentang ini, kenapa aku meneliti tentang ini kan, segala sesuatu yang kita kritisi itu pastinya segala sesuatu yang ada masalahnya, benar nggak? Kalau nggak ada masalahnya mah nggak perlu kita kritisi, benar kan? Nah yang kontroversi misalkan kasus Nikita Mirzani ya, kasus Nikita Mirzani dengan anaknya namanya siapa? Loli ya, Loli ya. Nah kita ambil positifnya aja, kita ambil dari segi Lolinya. Kenapa Nikita Mirzani nggak memaafkan dia besarkan anak-anaknya, terus tiba-tiba dikurang ajarin sama anak, padahal dikuliahkan di sekolah kan di luar negeri, sekolah ya bukan kuliah ya, sekolah di luar negeri biayanya banyak, bahkan itu sekolahnya bukan yang biasa, yang luar biasa ya. Jadi masuk sekolah ke situ bukan biayanya sedikit. Nah, bagaimana caranya menghormati orang tua meskipun nggak suka sama orang tua gitu ya. Nah, sekarang dari kacamata Bima, yaitu tadi dilihat dari segi positifnya, seorang orang tua itu nggak mau disalahkan ya. Nah, kalau misalkan nggak mau disalahkan, bagaimana caranya ya? Dilihat dari segi positifnya. Jadi ada sedikit kontroversialnya, terus kita lihat apa dan sebagainya, terus kita contoh enggak, dari segi positifnya aja kita melihatnya. Jadi ya kita di tengah-tengah aja sebagai penonton, sebagai audiens. Kita mau suka yang beretika atau tidak, nanti disukai banyak orang, bener nggak? Atau yang negatif, tapi akhirnya kita banyak omongan kayak gitu. Niatnya dari awal apa? Mencari cuan atau tidak? Kalau mencari cuan, pastinya itu tadi ya, nanti akan ramai terus di kontinu kayak kasusnya Nikita Mirzani dan lain sebagainya ya. Segala sesuatu memang harus beradab, harus pakai etika ya. Jadi kembali lagi kepada individunya masing-masing kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri kalau mau bikin konten ya saya mau menampilkan yang memang nggak mau yang kontroversi, tapi memberikan edukasi yang juga baik ya. Mau tanya mungkin yang lain silakan. Jadi paham ya, jadi industri budaya dan media. Kalau jurnalistik itu real faktanya itu harus benar-benar kita bisa menunjukkan ya. Misalkan contoh terjadi tabrak lari di mana? Terjadi tabrak lari di bundaran apa ini? Bundaran apa yang bundaran Pemuda ya. Gimana kronologis ceritanya ya? Belajar tentang apa ya, kalau mungkin intelijen ya seperti itu, jadi mereka nanti bisa tahu ya kan kenapa ini, gimana terjadinya tabrak larinya ya, asalkan ada saksi mata di situ. Kalau nggak ada saksi mata ya repot juga ya, karena nggak ada yang tahu kejadiannya. Jadi kebenaran itu harus dijunjung tinggi. Nah misalkan lagi contoh di banjir kanal itu ada buaya, bagaimana ciri-cirinya? Bukan di sungai yang dangkal, tapi yang dalam. Terus juga ciri-cirinya juga apa? Airnya keruh ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu harus ada buktinya, bukan hanya sekedar ini desa. Nah, wartawan itu membuat berita juga tidak mudah. Mereka mengolah berita tidak mudah. Karena apa? Harus menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Apa adanya ya. Karena ini adalah apa? News ya, news. Terus kemerdekaan, bekerja merdeka, bebas dari tekanan dan hanya melayani kepentingan publik. Nah, bekerja itu adalah seni.
ya, kebebasan berekspresi. Kemudian apa? Accountability, ya, bertanggung jawab atas karyanya. Nah, harus bertanggung jawab dengan karyanya. Dalam artian misalkan dulu ada karya yang dibuat oleh Multivision Class, ya, karyanya Pak Langsung jadi film. Pemainnya itu kalau nggak salah Hengki Kurniawan yang sekarang menjadi wali kota Bandung Barat, dan satu lagi siapa ya, itu dulu itu terkenal artis seksi lah itu. Nah, itu dia bertanggung jawab dengan karyanya. Karya itu gak bisa tayang karena harus apa? Harus diseleksi karena terlalu vulgar. Ini film Indonesia kok seperti itu kayak film luar. Apa ini mau di-retake ulang atau mau diedit lagi? Harus bertanggung jawab. Misalkan ada masalah, berarti apa biasanya apa? Di VR ada loh, konferensi pers, ya, seperti itu. Jadi nggak boleh bersembunyi, harus berhadapan dengan wartawan, harus berhadapan dengan masyarakat, ya, kemanusiaan. Nah, bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan apa-apa pekerjaan ya memang kita bekerja itu mencari uang, benar nggak, Bin? Benar nggak? Ya, tapi tetap uang ya, Bin, tetap uang. Ya. Tapi kalau apa-apa terus gimana, ya kan? Nah, memang pertama itu kita mencari uang, tapi jangan apa-apa patokannya uang. Ya, nanti akan sendirinya uang itu datang sendiri kalau kita bekerja apapun enggak dengan uang, nanti akan datang sendiri. Ya, begitu ya. Jadi apa-apa jangan harus timbal balik pakai uang. Kita ya. Silakan tanya. Oke, lanjut. Kode etik menurut Society of Professional Journalists 1996 Present. Ya, jurnalis harus mencari dan mengumpulkan informasi yang benar dan tepat. Ya, jadi jurnalis itu harus mengumpulkan data-data yang valid, yang benar, yang tepat. Ya, jurnalis itu. Ada yang tertarik menjadi jurnalis, reporter? Bima tertarik? Ini tertarik dong, kasih lo kerjaan. Ya. Coba nanti kalian magang di redaksi ya, di media televisi atau media cetak ya, di bagian reporter. Coba pekerjaannya adalah mencari berita, mencari informasi. Harus dekat nggak dengan masyarakat? Soalnya harus relevan dengan nah itu mencari. Harus relevan dan menarik. Menjadi jurnalis jangan malah jaim, nggak mau memberikan nomor handphone. Kalau kita misalkan meliput prostitusi, ya paling tidak ini loh Mas, ada kejadian ini di sini. Nah itu nanti memberitahukannya kemana? Biasanya masyarakat itu memberitahukannya kemana dulu? Ke mana dulu, Bim? Oh, RT. Ke RT RW. Pak RT RW biasanya ke wartawan dulu karena wartawan lebih dekat dengan masyarakat. Tapi kita harap hati-hati karena nomor HP kita udah tersebar ya. Nah itulah gunanya wartawan. Jadi sebelum dihubungi polisi biasanya wartawan dulu yang akan dihubungi oleh masyarakat ya, karena yaitu tadi memberitahukan tentang informasi kejadian-kejadian yang kontroversi, tentunya seperti itu ya. Jadi menjadi wartawan itu harus berani ya, jangan malu ya, harus berani, jangan malu, harus cakap ya, seperti itu. Seperti nanti kalian ya, ujiannya adalah kalian mencari ya budaya yang mau kalian teliti, bukan hanya sekedar kalian wawancara, tapi kalian harus tahu strateginya bagaimana, landasan teorinya bagaimana. Nah, jadi masalah-masalah itu nantinya akan dibuat apa? Akan dibuat dengan teori itu tadi, dikombinasi dengan teori, bukan hanya kalian mencatat dari luaran aja, tapi ya teori masalah-masalah yang ada di luar itu nantinya akan disintesiskan dengan teori itu tadi ya, seperti itu ya. Nah kemudian disuruh reka adegan atau cuma ya itu tadi informasi dari wartawan. Sebaiknya jangan informasi dari wartawan, tapi ada adegan, reka ulang adegan ya. Seperti apa cara membunuh Rian Jombang terhadap sesama jenis, ya kan itu sesama jenis, suka sama jenis dong.
Benar nggak, Yasmin? Ya, tuh Yasmin tahu ya. Ya, itu bagaimana? Ya, benar nggak kalau ngajarin anak kecil seperti itu? Ya, tuh ya, begitu. Jadi harus tahu agendanya apa dulu yang ingin disampaikan. Ya, yang ini ya, aduh, jadi takut nih ya. Politik kan harus transparansi. Jurnalis ya kan harus mengawasi. Benar nggak nih pemilu ya? Pemilu sekarang tuh baik-baik aja ya. Yang kalah ya harus legowo menerima karena itu adalah keputusan dari jadi harus legowo, ya udah ikuti aja. Sekarang presidennya adalah Pak ini dan wakilnya ada Pak, ya udah. Etika, nah di sini etika. Etika adalah komitmen melakukan hal yang benar ketika kemungkinan untuk melakukan hal yang salah lebih besar. Jadi etika adalah komitmen di awal, ya di awal. Ya, contoh membaca Al-Quran, saya contohkan membaca Al-Quran. Nah harusnya, maaf ini asal pada paham ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang harusnya itu panjangnya adalah 2 ayunan, 2 harkat, tahu nggak? 2 ayunan, 2 harkat. Tapi bacanya 1 ayunan atau tidak panjang. Bisa dianggap benar atau salah oleh sebagian orang. Nah, abu-abu ya, itu tadi. Jadi bisa dianggap benar atau salah oleh sebagian orang. Dinamis dan kontekstual. Dinamis dan kontekstual. Konteks ya. Kontekstual itu ada konteksnya, ada prosesnya. Dibuat ya, harus bagus. 4 teori klasik tentang etika berdasarkan aturan yang tetap dan tidak berubah. Nah, teori ini yang mengatasi etika dalam berdasarkan aturan yang tetap dan tidak berubah adalah teori-teori apa? Yang apa? Biasanya aturan orang tua apa? Tidak demokratis, tapi apa? Otoriter, ya. Nah, terus kemudian ini and best thinking sesuai konteks atau fleksibel. Nah, di sini ada bagannya ya, nanti ada regulasi, kemudian ada media cetak. Media cetak ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kemudian kode etik jurnalistik ya, kemudian ada lagi media elektronik ya, aturannya ada lagi. Ya. Kemudian ada lagi kode etik jurnalistik ya. Media online juga ada lagi aturannya, UU nomor 40. Jadi ada tanggung jawab media dalam penyiaran berita dan hiburan. Tanggung jawab media dalam penyiaran berita dan hiburan meliputi berbagai aspek. Yang pertama adalah harus objektivitas, ya, objektivitas. Di sini maksudnya media harus menyampaikan berita atau program dengan seobjektif mungkin, ya, apa adanya, ya. Kemudian kontrol sosial, media harus memiliki tugas dalam menjadi media kontrol sosial, yang artinya harus membantu mengatur dan harus membantu mengatur kehidupan sosial ya di sini. Nah kemudian apalagi 94 ya. Hari Selasa tanggal 30 seperti biasa jam perkuliahan di print Ani menggunakan kertas A4. Analisis konten media massa. Titik 2. Udah. Mahasiswa diminta untuk memilih sebuah program televisi dalam menggambarkan aspek budaya tertentu. Titik. Tidak, Anin. Mereka harus menganalisis bagaimana media tersebut merepresentasikan budaya tersebut, dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat tentang budaya tersebut. Dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat tentang budaya tersebut.
Ya. Ditulis dalam huruf Times New Roman font 12 spasi 1,5 margin kanan dan kirinya sama. Jangan lupa logo Udinus. Ya. Cover. Ya. Kertasnya tugas ini Ibu dikumpulkan hari Selasa tanggal 30 sesuai dengan jadwal TS. Perkuliahan saya akhiri sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu di ujian tengah semester minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kan pakai nasi juga sih.